Anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Peta konsep materi pada hari ini, yang pertama kita akan membahas biografi singkat Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua kita akan membahas kisah Nabi Musa alaihi salam. Dan yang ketiga kita akan membahas keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Anak-anakku yang solih dan solihah, Nabi Musa alaihissalam dilahirkan di zaman Raja Fir'aun. Raja Fir'aun merupakan raja yang zalim. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan dari seorang ibu yang takut akan kelahirannya. Dalam sebuah kisah, ibu Musa alaihissalam disebut bernama Yukabad. Nabi Musa kecil akhirnya dihanyutkan ke sungai dan berharap nantinya ditemukan dan dirawat oleh orang lain. Selanjutnya yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam. Suatu hari, Raja Fir'aun bermimpi seakan-akan ada api yang menyerang dari Baitul Maqdis ke Mesir. Api itu melahap semua bangunan termasuk kerajaan Fir'aun kecuali bangunan Bani Israel. Mimpi Raja Fir'aun memiliki arti, nantinya ada seorang anak yang lahir dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun dan membawa ajaran Tauhid. Sebab mimpi itu, Raja Fir'aun khawatir jika nantinya akan ada seorang anak laki-laki yang menumbangkan Raja Fir'aun. Akhirnya Raja Fir'aun memerintahkan untuk membunuh semua anak bayi laki-laki yang lahir. Itulah yang membuat ibu Nabi Musa alaihissalam yaitu Yukabad khawatir dan menghanyutkan Musa sekecil ke sungai Nil. Akhirnya Musa kecil ditemukan oleh Asyiyah, istri Raja Fir'aun. Asia sangat senang dan membujuk Raja Fir'aun untuk menerima Musa kecil. Akhirnya Musa kecil tersebut dirawat oleh Raja Fir'aun dan istrinya. Tapi selama di kerajaan, Musa kecil sering menangis karena ingin minum air susu ibu. Akhirnya Raja Fir'aun mendatangkan banyak perempuan untuk menyusui Musa kecil. Akan tetapi Musa kecil tidak juga mau menyusu. Dengan takdir Allah, akhirnya ibunya sendirilah yang menyusui Musa bayi. Nah, selanjutnya kisah keberanian Nabi Musa alaihissalam. Suatu waktu ada orang Bani Israel yang sedang berkelahi dengan orang Mesir. Orang Mesir terbukti bersalah, lalu Musa alaihissalam membela orang Bani Israel dengan cara memukul orang Mesir sampai mati. Namun akhirnya Musa alaihissalam merasa bersalah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya yaitu Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Anak-anakku yang solih dan solihah, Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu di Bukit Tursina. Kisahnya diabadikan dalam surah Toha ayat 11-14, di mana saat menerima wahyu Nabi Musa alaihissalam melihat cahaya yang sangat dahsyat sampai tubuhnya menggigil merasa ketakutan. Nah, Nabi Musa alaihissalam diberikan kitab Taurat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembahasan berikutnya yaitu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Adapun mukjizat yang pertama yaitu tongkatnya, Nabi Musa bisa berubah menjadi ular saat menghadapi penyihir-penyihir Raja Fir'aun. Mukjizat yang kedua yaitu tangannya Nabi Musa alaihissalam dapat mengeluarkan sinar yang sangat terang. Dan mukjizat yang ketiga yaitu tongkatnya Nabi Musa alaihissalam mampu membelah dan menyatukan kembali Laut Merah saat dikejar oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, itu tadi 3 mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, selanjutnya keteladanan yang dapat kita ambil dari Nabi Musa alaihissalam. Keteladanan yang dapat kita ambil dari Nabi Musa alaihissalam adalah sifat pemberani. Nabi Musa alaihissalam sangat berani dalam menyatakan kebaikan serta berani dalam berbuat kebaikan dan melawan kebatilan. Contohnya adalah melawan Raja Fir'aun.